Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbahagia, selamat beristirahat di sore yang cerah ini. Saya masih dalam kondisi sehat jiwa raganya. Mudah-mudahan Anda semuanya, seluruh seluruh pemirsa yang budiman di seluruh alam semesta, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita semuanya dalam kondisi sehat jiwa raganya, dalam kondisi damai, sentosa, sejahtera. Saya doakan semoga seluruh pemirsa yang melihat wajah melihat wajah saya yang agak menjemukan, menjengkelkan, saya berharap semoga saudara sekalian oleh Allah dengan seluruh keluarga besarnya diberikan kesehatan, diberi rezeki yang melimpah ruah berkah, rezeki yang banyak. Mudah-mudahan Anda semuanya hidupnya damai, sentosa, sejahtera, hidupnya bahagia, kaya raya di dunia dan nanti di akhirat. Mudah-mudahan mati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada seluruh pemirsa untuk berbicara, untuk menelaah, untuk bertafakur, untuk merenungkan sesuatu yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia sampai di akhirat, menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hidup, sehingga hidup ini menjadi mudah, menjadi ringan, berakhir dengan kesuksesan dunia hingga akhirat. Pada kesempatan sore ini, sebentar lagi gelap gulita, saya berbicara tentang hakim. Judulnya hakim. Jadi hakim itu juru hukum yang menghukumi. Jadi hakim, al-hakim, hakim itu juga sifat sempurna dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan itu mempunyai sifat hakim, yang menghukumi, yang mengadili, memberikan hukuman, memberikan aturan hukum, memberikan keadilan kepada seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Mudah-mudahan kita semuanya selamat, sukses menghadapi pengadilan Tuhan nanti di yaumil mahsyar, di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Jadi hakim itu mungkin kita pernah melihat di media-media elektronik atau di mana saja yang secara langsung kita bisa melihat, khususnya di meja pengadilan. Jadi orang itu untuk supaya bisa menjadi hakim itu kan tentunya harus sekolah, sehingga mempunyai titel sarjana hukum. Alangkah ya, artinya setelah selesai menempuh pendidikan menjadi sarjana hukum, kemudian punya nasib baik mendapatkan pekerjaan sehingga bisa menjadi hakim di sebuah pengadilan, berguna, bermanfaat untuk orang banyak, memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Karena tanpa adanya pengadilan, tanpa adanya hakim, tentunya manusia sulit untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada. Saudara pemirsa yang budiman, kalau Anda itu pernah belajar sehingga menjadi hakim, sekolah hukum,
kemudian Anda mengadili seseorang di sebuah meja pengadilan, itu kan wajar, normal, dan memang sudah seharusnya. Saya ulangi, ada gangguan medis. Jadi orang yang pernah sekolah hukum kemudian menjadi hakim, mengadili seseorang di majelis pengadilan, di meja hukum, itu kan normal. Akan menjadi sangat lucu, akan menjadi sangat, bahkan sangat aneh, ya kan, bila ada orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pendidikan hukum, kemudian tiba-tiba masuk ke sebuah majelis pengadilan dan dia memaksakan diri untuk menjadi hakim, menyelesaikan perkara hukum yang ada. Itu kan lucu. Orang tidak pernah sekolah hukum, bukan hakim, tapi mau mengadili sebuah kasus di dalam meja persidangan. Tentunya semua makhluk di seluruh alam semesta, mulai jin, manusia, malaikat, hewan, binatang, tumbuhan, kayu-kayu, watu-watu, semuanya tentunya akan tertawa. Ya toh? Orang nggak pernah sekolah hukum kok memaksakan diri untuk memutuskan suatu hukum yang itu haknya, yang menjadi hak seorang hakim. Para pemirsa yang budiman, maksud saya adalah, maksud dari apa yang saya sampaikan ini adalah, seringkali kita melihat sebuah keadaan, sebuah fenomena, sebuah kenyataan, sebuah fakta di sekitar kehidupan kita, atau mungkin bahkan kita sendiri, yang menjadi pelakunya. Seringkali kita melihat orang itu ya artinya menghakimi lah, memvonis. Jadi kita sering lihat ada orang, apakah orang tua terhadap anaknya, atau tetangga kepada tetangganya, teman kepada temannya. Sering kita melihat orang itu menghakimi, menjustis, memvonis, menentukan sebuah hukum yang itu hanya berdasar dari pengalaman pribadinya, berdasar dari kehendak, kesenangannya. Tentunya ini adalah hal yang bisa melahirkan ketidakadilan, bahkan mungkin kerusakan. Orang nggak pernah sekolah hukum kok menghukumi sesuatu. Itu maksud saya. Terlebih yang lebih mengenaskan jikalau kita sendiri yang menjadi pelakunya. Mungkin kita pernah menghakimi seseorang, menghukumi seseorang, mengadili seseorang, memvonis seseorang, dan itu semuanya atas dasar kehendak kita, pengalaman kita, kesenangan kita. Artinya hal yang seperti ini, fenomena itu, kebiasaan itu, dalam kesempatan ini saya katakan itu hal yang tidak baik. Seringkali kalau sampean itu, seringkali seseorang itu hidupnya menderita. Yaitu tadi, karena memaksakan diri untuk menghukumi sesuatu. Pada saat kita itu tidak punya hak untuk menghukumi. Pada saat kita berhubungan dengan saudara, berhubungan dengan teman, berhubungan dengan siapa sajalah, seringkali kita memaksakan kehendak untuk memutuskan suatu hukum, menjustis, memvonis, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau menurut saya begini, menurut saya begini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya marilah kita belajar untuk
meletakkan sesuatu pada tempatnya, belajar untuk tidak memaksakan kehendak. Hanya Tuhan yang punya hak untuk menghukumi makhluknya. Hanya kalau dalam hal agama hanya para nabi, rasul, para ulama pewarisnya yang punya hak untuk menghukumi umatnya, untuk menghukumi umatnya. Hanya para hakim yang pernah sekolah yang punya hak untuk menjadi hakim di sebuah sidang pengadilan. Demikian mungkin kalau kapasitas lebih kecil lagi, orang tua menghukumi anak-anaknya, mengadili anak-anaknya, atau seorang suami mengadili, menghukumi istrinya. Tanda kutip garis bawah, orang tua, suami, orang tua menghakimi anaknya, suami menghakimi istrinya. Itu pun harus berlandaskan atas dasar ilmu pengetahuan, minimalnya ya pengetahuan hukum di dalam komunitas masyarakat yang ada, bertanya kepada pakar hukumnya yang berpengalaman, maksimalnya mengetahui hukum tentang agama. Pada saat seorang suami menghukumi istrinya atas dasar pengalamannya, kehendaknya, kemauannya, ini rusak, kehancuran. Pada saat seorang orang tua menghukumi anak-anaknya dengan hukum sebatas kehendaknya, sebatas kemauannya, sebatas keinginannya, ini rusak, kehancuran. Kedua golongan ini, atau maksimalnya semuanya lah, akan lebih baik pada saat berlandaskan hukum-hukum agama yang diyakini oleh siapa saja. Tentunya semua agama punya peraturan, punya hukum di dalam aturan main dari amaliyah ibadah agama-agama yang bersangkutan. Para pemirsa yang budiman, pada saat itu semuanya dilakukan sebagaimana mestinya, diletakkan sesuatu pada tempatnya, maka akan terjadi kebaikan, akan terjadi keberkahan, akan terjadi kemanfaatan. Jadi demikian Tuhan pun menghukumi makhluknya juga atas dasar hukum agama, hukum-hukum yang telah dibuat oleh Tuhan. Rasul demikian, para ulama demikian. Artinya dalam menghukumi sesuatu ada landasan dasar hukum perundang-undangan yang telah dibuat oleh agama atau oleh negara. Semestinya demikian juga orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, tetangga kepada tangganya, teman kepada temannya, semestinya pun sama, harus menggunakan berlandaskan dasar-dasar hukum yang ada, hukum negara, khususnya hukum agama. Bila tidak, maka akan terjadi kerusakan, akan terjadi kehancuran, dan mirisnya dan mengenaskannya dan sangat memprihatinkan, seringkali manusia, seseorang, kulo sampean itu berseberangan dengan fakta yang barusan kita bicarakan. Seringkali kita itu memaksakan kehendak untuk menjustis, menghukumi orang lain. Tentunya itu sebuah kerusakan, tentunya itu tidak benar, dan akan mendolimi, akan menyakiti orang lain. Dan sebetulnya sebelum orang lain terdolimi, sebelum orang lain tersakiti, pada saat kita memaksakan kehendak kita untuk menjustis, menghukumi orang lain, sesungguhnya yang paling pertama menderita adalah diri kita sendiri. Seandainya Anda memaksakan kehendak untuk menghukumi orang lain, menjustis orang lain, pada saat itulah Anda akan menderita.
Karena sudah pasti hukum yang kita sajikan, vonis yang kita sajikan untuk orang lain tentunya hanya sebatas keinginan kita, sebatas kebiasaan kita, sebatas pengetahuan kita. Maka pada saat kita bukan kapasitasnya bukan ulama, kita kapasitasnya bukan ahli hukum, kita ini kapasitasnya bukan Tuhan, maka seyogyanya semestinya kita tidak membiasakan hal-hal yang tentunya itu sungguh sangat mengerikan, membiasakan suatu kebiasaan yang sangat lucu sebetulnya. Seperti tadi saya akan gambarkan, ada seseorang yang nggak pernah sekolah hukum, kemudian dia masuk ke sebuah ruang pengadilan, dia tidak pernah mengenyam bangku pelajaran dalam hal hukum, sarjana hukum mungkin ya. Kemudian dia memaksakan diri untuk menjadi hakim di dalam pengadilan itu. Tentunya itu sangat lucu. Para pemirsa yang berbahagia, di dunia ini banyak sekali manusia-manusia yang lucu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong. Mulai sekarang mari kita belajar untuk menahan diri dari menghukumi siapapun. Pada saat kita mempunyai masalah, biarlah hukum ditentukan, biarlah hukum divonis oleh, kalau dari kajian agama, yaitu biarlah divonis, biarlah dihukumi. Hukum biar diselesaikan oleh para ulama, para kiai, para ulama yang memang mempunyai dasar-dasar hukum di setiap sendi kehidupan, sehingganya nanti tidak melahirkan kerusakan. Itu maksud yang akan saya sampaikan. Ini perlu saya sampaikan karena seringkali terjadi kita ini menjadi manusia yang egois, yang suka memaksakan kehendak, sehingganya kita sering mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum minimal dari apa yang kita ketahui secara intern pribadi atau mungkin diketahui orang lain. Kita sering menjustis, memvonis orang lain salah karena tidak sama dengan kita. Ketahuilah, yakinlah, itu sangat lucu dan sangat menggelikan, juga itu adalah kerusakan yang sangat besar. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang konyol, tidak menjadi orang yang lucu, tidak menjadi orang yang menggelikan. Dan kita harus yakin, sekali kita memaksakan hukum kepada orang lain sebagaimana kehendak kita, kesenangan kita, pada saat itulah pula kita mulai merasakan penderitaan hidup. Demikian, kalau kita ingin hidupnya nyaman, ingin hidupnya tentram, mari kita membiasakan diri untuk memahami orang lain, memahami apa saja. Kita berusaha untuk menerima, untuk legowo dengan apapun yang kita lihat, dan kita tidak sekali-kali tidak berusaha untuk menjustis orang lain, walaupun itu dari lubuk hati yang paling dalam, walaupun justice, walaupun hukum yang kita keluarkan hanya berada di dalam angan-angan, dalam pikiran, dalam hati kita. Sekali-kali jangan, karena itu adalah kesalahan, itu adalah penderitaan. Akhirul kalam, saya berdoa mudah-mudahan semua pemirsa yang berduman menjadi orang yang bahagia, damai, sentosa, kaya raya, bahagia, masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.